dari seneng sedih semua bareng gitu. Tiba-tiba di saat aku lagi down mereka nggak ada, jadi mereka juga ngerasa kayak nyesel gitu sampai nangis. Sampai adik aku yang kecil tuh ikut nangis. Si Arsy tuh dia paham dia. Allah tuh nggak mungkin memberi cobaan yang kita sebenarnya nggak bisa. Ketika misalnya kamu lagi jatuh, tuh tetap harus selalu dibawa happy. Karena kalau kita terus terpuruk di dalam kesedihan tuh nggak akan ada jalannya. Aku udah nangis, terus suamiku langsung dia yang nguatin yang, nggak sayang, kita harus positif, bismillah pasti bisa. Itu jam 12 malam dia nelponin semua dokter yang ada di Jakarta. Dia telepon gimana dok, gimana? Dokter cuma bilang ya kuncinya ya. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan hari ini di Zero to Hero, ini luar biasa spesial ya, karena kalau kalian lihat tempatnya pun juga berbeda, karena saya sedang berkunjung ke narasumber saya, kayaknya ini narasumber termuda Zero to Hero. Tapi sudah banyak banget pengalamannya, sudah banyak banget ceritanya, dan hari ini kita pengen dengerin banyak banget pembelajaran dan juga cerita dari siapa lagi kalau bukan Aurel Hermansyah Atta. Yeay. Terima kasih. Sekarang namanya panjang jadi ya. Namanya panjang. Aureli Hermansyah Atta. Jadi panjang. Betul. Tapi tetap dipanggilnya Aurel. Aurel, Loli. Aurel, Loli. Sebenarnya kalau Loli itu dari nama dari kecil. Oke. Jadi panggilan dari papa mama dari kecil dipanggilnya emang Loli, karena katanya waktu kecil itu aku tuh suka banget makan lollipop. Oh iya. Jadi dipanggil, jadi kecil seneng banget makan lollipop. Oke. Jadi yang acup-acup itu. Iya, jadi dipanggilnya Loli. Oke. Oke, jadi oke deh. Tapi berarti buat keluarga panggilannya Loli. Loli, betul. Oke. Nah, sekarang udah berapa bulan berarti? Alhamdulillah, iya, ini masuk 6 bulan. Oke, berarti due date-nya bulan apa nih? Insya Allah sih Februari ya. Februari akhir sih, terakhir kemarin cek ke dokter, HPL itu di Februari akhir gitu. Jadi kayak udah semakin dekat tuh, deg-degan banget. Iya, berarti sekarang masuk ke second trimester, mau ke third trimester. Iya. Jadi udah mulai merasakan ya tendangan-tendangan baby gitu. Jadi ya rasanya lucu aja gitu. Iya. Tapi masih tetap beraktivitas loh, luar biasa. Alhamdulillah tetap. Karena kan dari sebelum nikah tuh memang aku diajarin sama Bang Ate tuh buat tetap harus selalu produktif gitu. Jadi yang tadinya tuh aku dulu bisa dibilang anaknya santai banget. Karena ya kan maksudnya dari keluarga, orang kan mungkin udah pada tahu ya, maksudnya orang tuanya siapa, keluarganya seperti apa. Jadi aku ngerasa hidup aku kayak ya udah enak aja gitu kan. Iya, Nah, tercukupi lah. Iya, maksudnya iya kayak gitu. Jadi kayak ya udah oke lah, udah ada orang tua. Ya udah aku kalau ada kerjaan ini ya udah, enggak juga ya udah gitu. Nah, terus setelah semenjak ketemu sama Abang Atta tuh banyak banget pelajaran yang aku ambil gitu. Diajarin maksudnya nggak boleh kayak gitu terus. Kamu tuh harus tetap ya harus bisa jadi Aurel gitu loh. Okay. Kamu harus melakukan sesuatu, apapun dikerjain aja. Gak harus nyanyi, kan karena memang basicnya kan aku suka nyanyi kan. Jadi gak harus nyanyi, entar ada bisnis lah, atau mungkin bikin YouTube. Tadinya aku sama sekali gak punya YouTube, kenal Atta akhirnya punya YouTube. Jadi banyak lah gitu pelajaran yang diambil. Nah terus akhirnya setelah menikah, jadi ke bawah terus sampai sekarang. Jadi gak bisa diem, maunya kayak ya udah oke ayo. Apalagi apalagi bareng sama Atta kan? Iya, sama Atta. Jadi kerjanya sekarang kebanyakan berdua gitu. Jadi banyak job yang memang berdua, terus bisnis sekarang kita kalau kita bikinnya berdua gitu. Jadi supaya tetap ya sama-sama lah gitu, jalannya tetap bareng-bareng gitu. Iya, tapi yang paling penting kalau dijalani dengan happy, dengan sukacita, itu pasti jauh lebih baik sih daripada rebahan, nggak ngapa-ngapain. Iya, ditambah lagi hamil kan. Maksudnya kalau hamil kan harus gerak. Kalau misalnya aku cuman diem, ntar takutnya kayak makin jadi kayak bengkak gitu kan. Karena banyak yang bilang kan kalau diem jadi bengkak gitu. Sedangkan aku tuh sama Atta nggak boleh olahraga. Jadi maksudnya dia
apa namanya agak trauma karena kan yang aku pertama kan keguguran. Jadi dia bilang udah dong sekarang gak usah yang berat-berat dah kalau kayak cuman yoga yang buat hamil masih oke, cuman nggak boleh terlalu yang kan ada tuh yang nge-gym tetap ada yang katanya udah nggak usah pilates segala. Dia bilang katanya udah nggak usah kan cuma sampai 9 bulan nanti setelah itu terserah bebas kamu mau Muay Thai mau apalah silahkan gitu ya. Oke lah yaudah. Iya. Oke. Ya tapi emang bener banget sih karena kalau pas aku hamil kan 2 anak. Anaknya 2. Iya. Jadi memang tetap sih harus gerak karena kalau enggak tuh bawaannya jadi males. Males yang kayak tidur. Betul. Aku tetap ada istirahatnya cuman ya jadi kerjaannya semua sekarang aku pindahin semua ke rumah. Jadi misalnya ya kayak ada endorse. Paling ya ini ke kita bilangnya ini e-house rumah e-house jadi datang ke sini ya tetap bikin YouTube lah bikin yang santai-santai aja yang penting tetap ya jalanlah kerja gitu. Betul. Yang paling penting berarti tetap harus bisa aware dengan body kita. Jadi kan at least kita sendiri yang tahu kan sebenarnya fisiknya seperti apa. Iya. Oke, that's good. And selalu tetap happy, selalu tetap ceria. Harus dong selalu. Harus selalu optimis juga. Walaupun pasti sebenarnya bukan sesuatu yang mudah ya. Kayak tadi Aurel bilang kan sebenarnya beberapa bulan yang lalu pun juga sempat keguguran. Gitu. Nah tapi sekarang diberikan berkat bisa hamil kembali dan semuanya sehat. Luar biasa banget. Amin. Apa nih cara Aurel untuk bisa mengikhlaskan dan move on dan bisa melanjutkan karena kan pertama bukan cuma keguguran ya tapi kan pas saat itu pun juga banyak orang yang mungkin tidak mengerti keadaannya justru malah menjatuhkan. Karena memang sebenarnya kalau kita throwback ke yang dulu banget sebenarnya kan banyak yang bilang kehidupannya Aurel itu kayak roller coaster, ada aja kayak ada nanti happy, nanti ini nanti happy gitu kan. Jadi sebenarnya dari situ aku dari kecil memang udah banyak belajar. Jadi memang dari kecil kan ya ada aja lah masalah, maksudnya dari masalah keluarga, masalah kehidupan lah banyak gitu. Nah papaku tuh dari dulu selalu mengajarkan ketika misalnya kamu lagi jatuh tuh tetap harus selalu dibawa happy karena kalau kita terus terpuruk di dalam kesedihan tuh nggak akan ada jalannya. Jadi papaku tuh karena aku selalu belajar dari seorang pipi yang luar biasa yang sangat amat sabar dari dulu. Maksudnya mau ada omongan buruk mau apapun itu dia tetap selalu enggak gue nggak apa-apa kok oke gitu. Sampai waktu itu pernah sempet yang pisah sama mama, papaku itu uang tabungannya cuma punya 10 juta. Sedangkan kita harus menghidupi 2 anak yang masih sekolah, terus ditinggal di ruko bertiga doang. Tapi dia tetap yang kayak cheer up gitu, kayak nothing happen. Jadi aku di situ belajar, oke berarti gue harus bisa nih kayak gini. Kalau masalah kayak gini doang, pasti aku harusnya bisa lebih berjuang gitu, nggak perlu larut di kesedihan. Nah, akhirnya papa juga bilang ya udah kamu harus jadi kalau anaknya Anang harus tetap ini jangan terlalu sedih ya. Kemarin walaupun memang rasanya tuh hancur ya, Kak gimana sih kan baru pertama kali nikah emang langsung pengen punya baby terus tiba-tiba keguguran tuh emang downnya parah. Cuman dari situ aku belajar oh ya mungkin sesuatu yang terlalu kita harapin banget itu juga nggak baik. Karena aku tuh yang pertama benar-benar pengen banget Kak kayak ya Allah aku pengen banget gimana aku pengen hamil, aku pengen cepet dapat langsung punya momongan, pengen punya anak gitu. Terus tiba-tiba dikasih nih sama Allah, dikasih terus kita terlalu happy, excited, semua orang kita kasih tahu, announcement lah di social media apa segala macem. Tiba-tiba 1 bulan diambil gitu. Jadi kayak oh my god itu kayak dari situ aku belajar banget. Berarti memang kita nggak boleh terlalu happy, nggak boleh terlalu apapun tuh dibesar-besarin gitu. Nah makanya yang kehamilan kedua ini aku tuh sampai 3 bulan gak kasih tau siapa-siapa, cuman keluarga doang yang tahu. Jadi benar-benar kita keep banget, kalaupun ada yang kasih tahu, yang penting bukan dari mulut kita gitu ya. Dari situ, alhamdulillah, aku makanya sekarang percaya sih sama yang kayak gitu-gitu. Siapa yang paling nyemangatin kamu pas lagi saat-saat sulit itu? Pastinya Atta lah, karena jadi gini loh Kak, jadi waktu pas aku keguguran itu 1 hari sebelum Lebaran. Jadi aku tuh udah mau bikin acara di rumah, maksudnya mau keluarga pada ke rumah ya kan, namanya kita baru nikah ya, pengen undang semua, kumpul keluarga. Aku udah ada catering lah semuanya gitu kan. Terus tiba-tiba
malamnya itu aku harus bed rest. Terus ya udah jam 12 malam tiba-tiba tuh perutku kayak kontraksi gitu, and then dia langsung keluar sendiri. Keluar apa? Bercak darah? Langsung darah semua gitu. Terus aku langsung yang kayak, aduh itu rasanya luar biasa sakit. Terus abis itu aku langsung, sayang gimana nih? Aku udah nangis. Terus suamiku langsung yang dia nguatin yang, nggak sayang kita harus positif, bismillah pasti bisa. Itu jam 12 malam dia nelponin semua dokter yang ada di Jakarta. Dia telepon gimana dok, gimana? Dokter cuma bilang ya kuncinya ya cuma bisa bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa langsung dibawa ke UGD. Karena kita ke UGD itu udah jam 1-an deh, itu udah jam 1-an dan lebaran. Jadi dokter pada cuti kan. Dokter bilang adanya yang non muslim. Sedangkan aku bilang, ya tapi kita nggak tahu dokternya juga kan. Kata dokter ya udah gini, istirahat dulu, minum obat yang saya kasih, maksudnya jangan terlalu stres, tetap coba buat, makanya pas saat itu Atta tuh di samping aku ngehibur banget. Dia nungguin sampai jam 2, jam 3 pagi nggak tidur karena aku tuh gak berhenti kan nangis saking sakitnya perut. Terus aku kayak ya udahlah, coba ikhlas. Tadinya sebenarnya nggak ikhlas, nggak terima karena aku nyalain diri sendiri kan. Aku bilang ini karena aku mungkin terlalu banyak kegiatan atau apa. Terus Atta juga dia bilang, iya nih aku juga salah mungkin terlalu mau ajakin kamu jalan-jalan gini gitu. Makanya dari situ dia trauma banget, nggak bolehin aku terlalu banyak kegiatan yang gimana. Malah aku yang aku nggak mau di rumah, ayo aku pengen pergi, malah aku bilang aku pengen keluar negeri, ayo pengen jalan-jalan. Dia bilang ya ampun lagi hamil, katanya sabar. Pasti kan tetap harus dijaga juga. Betul. Ya kan? Dan sama-sama saling menjaga dan sama-sama saling mengingatkan lah. Iya. Tapi memang it's not easy sih, apalagi kan untuk yang pernikahan muda tiba-tiba udah ada ujian seperti ini. Iya itu. Makanya papaku tuh pas ngasih tahu, karena waktu aku keguguran itu keluarga semua lagi pada di Dubai. Jadi yang ada di sini itu cuman Mimi doang gitu, Mimi. Jadi aku tuh ya papaku nangis, bundaku pada nangis juga. Maksudnya mereka kan biasanya dulu aku udah selalu bareng gitu kan sama papa sama bunda tuh tinggalnya bareng. Apapun tuh dari seneng sedih semua bareng gitu. Tiba-tiba di saat aku lagi down mereka nggak ada. Jadi mereka juga ngerasa kayak nyesel gitu sampai nangis. Sampai adik aku yang kecil tuh ikut nangis. Si Arsy tuh dia paham dia. Arsy pengen sama Kaloli aja kasihan katanya gitu. Jadi kan dikasih tahu kan babynya Kaloli udah nggak ada. Itu dia nangis. Jadi emang rasanya tuh kayak tapi banyak yang sayang sama kamu, alhamdulillah, banyak yang mendoakan, dan sekarang sudah diberikan lagi. Alhamdulillah loh. Jadi kemarin tuh cuman jadi 1 bulan kayaknya deh, 1 bulan terus 1 bulanan terus langsung dikasih lagi. Diisi lagi. Alhamdulillah. Amin. Tapi emang kayaknya sosok Aurel ini walaupun usianya 23 tahun berarti ya tahun ini ya. Tahun ini 23 tahun, but you are very strong woman with a strong heart, strong mind, dan amin. Ya tadi mungkin yang kayak Aurel bilang ya, karena mungkin dari sejak kecil pun dengan kehidupan yang roller coaster dan dengan orang tua yang juga mendidik kamu dengan sangat luar biasa, ya itu yang membentuk kamu menjadi seperti yang sekarang. Kalau tadi pesan yang paling diingat dari Pipi berarti apa? Ya. Kalau cobaan hidup tuh semua orang pasti punya cobaan hidup, pasti pernah diuji. Cuman kita harus tetap percaya bahwa Allah tuh nggak mungkin memberi cobaan yang kita sebenarnya nggak bisa. Jadi sebenarnya itu kan mungkin kalau di mata Allah tuh cuman ya ini kasih cobaan deh kecil gitu. Cuma kadang kita tuh kan suka ngerasanya, aduh kok berat banget. Nah itu nggak boleh mikir gitu. Kita harus tetap bisa. Kamu pasti bisa. Ayo kamu pasti. Jadi papaku tuh selalu kayak aku pokoknya kalau misalnya lagi down, aku selalu inget papaku waktu zaman dulu. Aku liatin video, wah gila ini orang terkuat. Aku udah kayak oke, aku belajar dari situ. Masa-masa pas lagi tinggal di ruko, radio dalam. Tahu kan Kak, radio dalam di ruko itu sebenarnya kayak kantor gitu ya. Jadi yang kantor terus dirubah menjadi kayak satu gini nih Kak, satu ruangan gini ditambahin kasur, lemari udah yang yang bisa dibawa gitu, udah gitu aja. Yang makan mie instan. Yes, itu ya jadi pas bulan puasa tuh ya kita makannya mie instan gitu. Jadi memang sampai segitunya yang biasanya dulu aku tuh rasanya kayak enak gitu ya. Namanya ya cobaan sih sebenarnya walaupun beda-beda ya di orang. Mungkin ada yang cobaannya seperti ini. Cuman kalau aku ngerasanya
Itu udah yang paling terberat banget sih. Sampai sekarang aku akhirnya jadi kebal. Jadi siapa ada orang yang hujat, aku ketawa aja. Sekarang kayak like a princess gitu. Yang mungkin dulunya aku rasa kayak, oh my god gila, sedih lah apa segala macam. Sekarang kayak, wow terbayarkan gitu sedihnya. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.